Oke, aku mulai. Jadi ini kita awal pertemuan kita akan membahas bagaimana sih penentuan topik tesis itu sebenarnya teman-teman sekarang semester 2 ini sudah mulai ancang-ancang mencari topik tesis yang teman-teman kaji nanti. Kalau sepengalaman saya terkait dengan topik tesis itu saya sudah mulai mencari itu semester 1 malah. Jadi semester 1 itu saya sudah menentukan fokus kajian saya. Kalau dulu saya itu di mata kuliah eh, metodologi penelitian itu sudah mempunyai bahan kajian apa yang akan dibahas di tesis saya nanti, itu sudah punya ancang-ancang. Jadi teman-teman mulai menentukan pilihan di mana teman-teman punya konsen. Misalkan teman-teman konsen di Arab Saudi, di konsen di Iran, di konsen di Turki atau negara-negara Timur Tengah yang lain. Itu sudah mulai mencari data-datanya dan mulai memetakan mana negara yang ingin teman-teman kaji. Dulu saya konsennya di Turki, jadi mulai dari awal saya mulai memetakan mana diskursus kajian Turki yang memang masih belum tersentuh atau mungkin sudah ada yang mengkaji tapi ada ruang-ruang kosong yang belum dikaji. Dulu saya mengambil fokus kajian di post-Islamisme Turki dan saya mengambil fokus kajiannya di Partai AKP, Adat Kelima Partisi atau Partai Keadilan dan Pembangunan, yang mana Partai AKP ini menjadi salah satu partai yang menunjukkan ekspresi post-Islamisme. Alhamdulillah juga dari tesis saya juga menulis buku dari tesis itu saya ubah menjadi buku. Jadi teman-teman nanti bisa seperti itu, jadi atau dari tesis ke jurnal juga bisa, nanti teman-teman juga bisa mulai rencanakan. Nanti jadi setelah nanti tesis mesti ada banyak peluang yang bisa teman-teman masuki nanti entah di jurnal atau di buku. Jadi tesis kita bisa dibaca oleh banyak orang dan kita juga bisa memberikan kontribusi keilmuan atas apa yang kita tulis. Oke, saya share screen aja ya. Ini saya mau share screen terkait pedoman penulisan tesis ya. Saya mengambil dari pasca ini. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Ustadz. Oke. Ya, saya mulai dari awal ya. Jadi pada dasarnya sebelum memulai tesis, ini ada penulisan proposal tesis. Di sini ada beberapa proses dalam penulisan proposal tesis. Yang pertama itu isi proposal tesis. Ini yang pertama ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian, sistematika pembahasan, daftar isi, daftar pustaka, dan jadwal penelitian. Ini saya mulai dari awal dulu ya. Jadi isi proposal tesis ini latar belakang. Ini teman-teman juga perlu diketahui dalam penulisan proposal tesis itu memang kita butuh waktu yang cukup lama juga. Jadi tidak 1 hari 2 hari selesai, tapi memang butuh waktu mungkin 1 bulan 2 bulan untuk finalisasi semua dari awal sampai akhir. Bahkan saya juga sekarang lagi menulis proposal disertasi karena semester depan ini sudah mulai komprehensif, jadi ujian komprehensif, kemudian proposal disertasi, dan selanjutnya nanti ada ujian tertutup dan promosi doktor. Yang saya mulai dari latar belakang. Jadi latar belakang ini nanti teman-teman membahas tentang alasan akademis apa yang teman-teman kaji, permasalahan tertentu. Misalkan
teman-teman mengambil ya contoh ya, saya ambil contoh terkait dengan Arab Saudi. Misalkan Arab Saudi, teman-teman mengambil Arab Saudi dari sisi mananya? Misalkan dari sisi reformasi politik MBS misalkan ya. Jadi nanti teman-teman mulai kaji dari awal, dari sejarah politik Arab Saudi dari sejak Saudi berdiri hingga akhirnya terjadi reformasi politik MBS itu. Jadi teman-teman ambil dari historisnya dulu, lalu nanti baru ke penjelasannya. Di latar belakang nanti ada 4 pembahasan. Yang pertama itu adalah fakta sosial, yang kedua fakta akademik, yang ketiga itu adalah biasanya itu kegunaan atau signifikansi penelitian, yang keempat itu argumen atau hipotesis peneliti. Jadi nanti teman-teman buat sekitar 4 sampai 5 paragraf itu cukup. Jadi nanti saya akan contohkan ya tesis saya dulu ya. Yang kedua rumusan masalah. Nah, kalau tesis sendiri itu biasanya itu terdiri dari 3 rumusan masalah yang memuat variabel-variabel yang teman-teman nanti kaji terkait dengan topik tertentu. Misalkan teman-teman topiknya apa, nanti dimasukkan. Biasanya itu ada 2 variabel. Kalau di S2 itu 2 variabel cukup. Kalau di S3 itu 3 variabel. Jadi misalkan teman-teman mengambil reformasi politik MBS. Nah, tadi itu kan 1 variabel reformasi politik. Lah ditambah dengan 1 variabel lain, misalkan reformasi politik MBS dalam perspektif apa, misalkan perspektif politik Islam gitu. Jadi sudah berbunyi nanti politik Islam, nanti teman-teman bisa mengkaji terkait dengan politik Islamnya. Jadi nanti teman-teman juga mencari teori terkait dengan politik Islam itu teori-teori apa saja. Dan teori yang digunakan itu tergantung objek penelitian yang kita teliti. Misalkan teman-teman reformasi politik, berarti nanti teman-teman juga mencari teori yang bisa menganalisis, mengupas tema ini, sehingga tema ini berbunyi nanti di pembahasan. Ini rumusan masalah ada 3. Kemudian ada tujuan dan kegunaan penelitian. Jadi di sini disebutkan bahwasanya misalkan nanti dari 3 rumusan masalah nanti di breakdown tujuan penelitiannya itu seperti apa, kemudian konsep-konsep yang akan digunakan itu apa saja, dan apa yang akan dikritisi, yang dievaluasi dan sebagainya itu di tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian 4 kajian pustaka. Ini kalau biasanya kajian pustaka ini kita harus banyak membaca ya, banyak membaca buku, tesis, disertasi, artikel di jurnal-jurnal ilmiah. Sepengalaman saya, kajian pustaka ini kita bisa ambil dari berbagai buku. Kalau bisa buku yang berbahasa Inggris ya, karena kebanyakan kajian Timur Tengah ini sudah banyak ditulis dalam bahasa Inggris. Tetapi juga bisa juga teman-teman mengambil dari artikel yang berbahasa Indonesia ataupun buku berbahasa Indonesia, tapi kalau bisa proporsinya nanti tidak sebanyak buku atau artikel jurnal yang berbahasa Inggris. Nanti saya akan contohkan. Kemudian yang kelima itu kerangka teoritis. Kerangka teoritis ini berisi kerangka konseptual dan teori-teori yang akan kita lakukan, akan kita gunakan dalam menjawab permasalahan penelitian. Misalkan dulu saya mengambil topik post-Islamisme di Turki. Saya mengambil teori, ada teori demokrasi deliberatif. Nah, demokrasi deliberatif ini berusaha untuk menjawab permasalahan penelitian itu. Jadi post-Islamisme Turki itu seperti apa, kemudian kalau dibenturkan dengan dianalisis dengan teori itu seperti apa, sehingga nanti akan ada proses penelitian, analisis referensi-referensi yang kita dapatkan, dan akhirnya kita bisa menjawab rumusan masalah di yang sebelumnya. Kemudian yang keenam, hipotesis. Hipotesis ini berisi semacam
argumentasi kita, argumentasi dasar. Jadi ini masih bisa dipatahkan ketika kita mengambil topik tertentu, misalkan teman-teman mengambil tadi ya MPS ya, reformasi politik MPS. Jadi misalkan hipotesisnya ya, reformasi politik MPS menjadi salah satu kebijakan kontroversial dalam perspektif politik internal Arab Saudi. Tetapi, nah, di sini hipotesis itu namun, tetapi itu yang bisa digunakan. Jadi kata-kata itu akan tetapi, misalkan, akan tetapi proses itu terjadi perbenturan dengan paham keagamaan yang telah dianut oleh Arab Saudi, yakni Wahabi misalkan. Nah, itu hipotesis itu sudah hipotesis, dan hipotesis ini bisa kita gunakan untuk mencari argumen-argumen yang lain dari data-data yang telah kita dapatkan. Hipotesis nih ya. Kemudian yang ketujuh, metode penelitian. Metode penelitian ini sebenarnya lebih bagaimana kita mendapatkan data, bagaimana kita mengumpulkan data, kemudian kita menganalisis data itu dan menginterpretasi dan mengambil kesimpulan yang digunakan dalam penelitian. Jadi teman-teman seringnya ini ya, yang seringnya di S1 ataupun S2 masih ada sedikit ya. Dalam penulisan teori tadi ya, kerangka teoritis ataupun metode penelitian itu biasanya teori adalah ini, kemudian dipaparkan oleh siapa gitu ya. Sebenarnya lebih kepada aplikasinya ya, lebih ke penerapannya, bagaimana teori itu diterapkan dalam sebuah permasalahan tertentu dalam tesis ini. Jadi misalkan metode penelitian ini berbasis data dari berbagai sumber referensi, baik dari data buku, jurnal, koran dan sebagainya. Dengan pengumpulan data seperti ini, kemudian peneliti sortir dan analisis dengan sangat teliti dan komprehensif. Ya, jadi tata urutannya bagaimana mendapatkan data, kemudian mengumpulkan, terus menganalisis itu. Jadi sistematika seperti itu yang harusnya ditulis di metode penelitian. Kemudian sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan ini jadi nanti bab 1 itu ada apa saja, bab 2 apa saja yang akan dibahas, bab 3, bab 5, dan terakhir referensi. Yang ke-9 daftar isi sementara. Ini bisa teman-teman buat ya, mulai sekarang juga bisa ya, mulai dari tadi latar belakang dan sebagainya. Jadi mulai merancang dulu masalah nanti topiknya apa, itu bisa sekalian jalan untuk menentukan topik. Kemudian terakhir daftar pustaka dan jadwal penelitian. Jadi teman-teman juga mulai merencanakan mulai kapan menulis proposal, kemudian kapan mulai mencari data, kapan mulai menganalisis dan konsultasi ke dosen pembimbing nanti. Jadi teman-teman mulai sekarang sudah bisa, bahkan mulai awal semester itu sebenarnya sudah bisa. Nanti terkait dengan aplikasinya, penerapannya dalam proses penulisan nanti mengalir dan terkait dengan konsultasi, mencari referensi, itu kita sudah punya pakemnya, punya jadwal penelitian yang jelas gitu. Kemudian sekitar 15 halaman itu cukup, 15 sampai 20 halaman itu cukup. Jadi nggak usah terlalu banyak seperti halnya makalah S1 ya, biasanya ada sampai 30 halaman, 40 halaman itu nggak perlu. Jadi 15 halaman itu cukup. Yang penting dari latar belakang sampai daftar pustaka itu kita bisa mendapatkan data yang mutakhir ya, data yang canggih ya, untuk persiapan dalam penulisan tesis ini. Kalau masalah prosedurnya nanti teman-teman juga bisa baca. Teman-teman udah punya belum ini filenya ini? File pedoman penulisan tesis ini? Punya Ustaz. Oh, sudah punya ya? Ustaz. Alhamdulillah sudah punya. Jadi nanti bisa dibaca. Kemudian apa lagi ya? Oke, saya mulai dari ini hampir sama sih kalau
dari proposal tesis ke tesis ini ya, tadi hampir sama. Jadi hanya perlu tambahan sedikit, ada misalkan ada halaman sampul depan, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, kemudian bebas plagiasi, pengesahan dan sebagainya. Nanti bisa teman-teman baca. Yang penting dari tesis sebenarnya itu teman-teman udah memulai untuk menentukan topik, kemudian mencari literatur review atau kajian pustaka, kemudian teori apa yang akan digunakan, itu sudah lumayan lah, sudah bisa menentukan kemana arah teman-teman bisa menulis proposal tesis. Oke ya, saya selesai dari sini. Saya mulai ini saya ada beberapa contoh penulisan tesis. Jadi teman-teman bisa lihat sebenarnya di websitenya Pasca itu sudah ada, tapi saya ini ada beberapa contoh ya, beberapa contoh, termasuk nanti punya saya juga ada beberapa contoh tesis angkatan saya ini. Sebenarnya ada banyak juga, angkatan 2017 juga ada, tapi ini saya contohkan angkatan saya. Oke, saya share sebentar. Oke. Sudah kelihatan? Kelihatan ya? Sudah, Ustadz. Oke. Jadi ini tesis saya angkatan 2016 dan selesai 2018. Alhamdulillah. Jadi tidak sampai 2 tahun selesai, 1 tahun setengahan lah. 1 tahun 8 bulan kalau salah. Ini judulnya Post-Islamisme di Turki, Telaah HKP dan Kelas Menengah Anatolia. Jadi ini kita bisa lihat tadi yang saya sebutkan tadi, Post-Islamisme di Turki, ini Telaah HKP dan Kelas Menengah Anatolia. Jadi ini ada tiga variabel. Jadi teman-teman nanti bisa menentukan antara variabel satu dan variabel yang lain. Yang penting ini bisa berbunyi nanti di pembahasan. Kalau misalkan post-Islamisme di Turki saja, ini masih belum bisa dianalisis. Jadi masih globalnya, masih payung besarnya. Kalau bahasanya Pak Najib Kailani itu big umbrella-nya ini post-Islamisme di Turki ini. Kemudian nanti teman-teman baru bisa mencari variabel yang lain itu setelah membreakdown big umbrella-nya. Payung besarnya ini misalkan post-Islamisme di Turki. Terus kemudian variabel kedua telah HKP, jadi AKP ini yang dianalisis nanti, dan kelas menengah Anatolia. Jadi antara tiga variabel ini ada keterkaitan nggak? Semakin misalkan 3 variabel atau 2 variabel ya, teman-teman bisa pilih lah nanti. Itu saling terkait. Misalkan bahkan 2 variabel itu sebenarnya tidak terkait, tapi teman-teman cari data, fakta, dan referensi, misalkan ternyata terkait, itu lebih bagus. Jadi lebih lebih kontroversi lah dalam penulisan akademik. Jadi sesuatu yang tidak terkait, kemudian teman-teman kaitkan, akhirnya menjadi sebuah penelitian yang canggih lah. Misalkan saja seperti halnya ini kebijakan reformasi Arab Saudi ini murni kebijakan politik atau atas nama ekonomi misalkan. Ternyata teman-teman menemukan fakta-fakta, data-data atau referensi yang mengarah kepada faktor ekonomi ternyata. Nah, itu juga bisa dimasukkan nanti dibahas di tesis teman-teman. Lanjut ya. Ini lebih pada tulis. Oke. Jadi ini tadi yang saya sebutkan tadi di pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, sampai sistematika pembahasan. Ini sudah dibahas di proposal tesis. Ya. Jadi proposal tesis itu setidaknya sudah 30% lah, 30% sampai 40% teman-teman sudah menulis dengan baik, itu udah bagus. Jadi tinggal teman-teman nanti mulai mencari data, mengumpulkan data, menganalisisnya itu baru setelah itu. Kemudian
baru di bab 2. Bab 2 nanti ini adalah salah satu turunan atau breakdown dari judul yang teman-teman tentukan. Misalkan ini saya mengambil Islam dalam dinamika politik Turki. Jadi bagaimana Islam dalam konstelasi politik Turki ini bisa dibahas di bab 2 ini. Kemudian yang ketiga ini baru dinamika dan transformasi AKP. Ini variabel kedua, dan yang terakhir adalah demokrasi liberatif kelas menengah Anatolia. Jadi teman-teman breakdown bab 2, bab 3, bab 4 ini dari judul teman-teman. Kemudian penutup, daftar pustaka, dan sebagainya. Ini latar belakangnya ya. Ini. Jadi sudah mulai membahas bagaimana proses topiknya. Jadi misalkan ini proses post-Islamisme di Turki telah berlangsung hampir 15 tahun terakhir. Ini bisa dibaca dari historisitasnya. Jadi ini fakta sosial, fakta historis juga bisa masuk. Kemudian perdebatan-perdebatan apa yang masuk dalam proses sekularisasi, proses transformasi dari masa dinasti Ottoman hingga akhirnya berganti di republik dan akhirnya terjadi proses post-Islamisme dan lain sebagainya, itu di paragraf selanjutnya. Oke. Dan kedua, rumusan masalah ini. Jadi dari rumusan masalah pertama, rumusan masalah kedua, rumusan masalah ketiga, ini bisa teman-teman bahas di bab 2, bab 3, bab 4. Nah, jadi rumusan masalah pertama ini menjawab atau dibahas di bab 2. Kemudian rumusan masalah kedua itu di bab 3, rumusan masalah ketiga di bab 4. Kemudian tujuan penelitian. Sedangkan kajian pustaka ini teman-teman harus banyak baca, memang harus banyak baca mana referensi yang terkait dengan topik penelitian teman-teman. Misalkan teman-teman punya sudah fokus di negara mana, misalkan Iran. Jadi teman-teman mencari pembahasan apa yang teman-teman rasa itu cocok dengan pembahasan teman-teman. Kalau saya memang dari dulu semester pertama itu sudah ingin mengkaji Turki. Jadi teman-teman sudah punya landasan awal. Jadi cintai dulu topik teman-teman. Jadi jangan sampai nanti sudah mendapatkan topik penelitian ternyata teman-teman nggak suka dengan topik itu. Kalau bisa cintai topik itu. Kalau bisa pokoknya kalau bahas itu mesti teman-teman akan mencari data lagi, ada data lagi. Semakin banyak referensi yang kita dapatkan itu lebih baik. Jadi saya dulu memang mencari Turki, kemudian apa yang belum dibahas di pembahasan politik Turki. Dan teman-teman lain juga punya fokus penelitiannya masing-masing. Ada yang di Mesir, ada yang Iran, ada yang Arab Saudi dan sebagainya. Jadi kita sudah memetakan mulai awal. Ini kajian pustaka. Ada banyak sekali. Jadi teman-teman bisa masukkan banyak referensi, banyak literatur yang terkait dengan topik penelitian teman-teman. Ini dulu saya mengambil dari berbagai penelitian. Jadi semakin banyak kajian pustaka, literatur review, semakin banyak penelitian teman-teman yang teman-teman tulis itu lebih baik. Oke, lanjutnya kerangka teoritis. Jadi teori apa yang akan dipakai? Kalau memang saya itu membahas tentang post-Islamisme, kemudian AKP dan kelas menengah Anatolia, yang saya pakai memang teorinya Jürgen Habermas tentang demokrasi deliberatif. Jadi memang di situ dibahas tentang bagaimana aspek-aspek proses transformasi politik dan lain sebagainya yang mengatur bahwasanya memang tidak lepas dari proses demokrasi liberatif. Jadi memang demokrasi ya, memang negara itu demokrasi, tapi ternyata memiliki aspek-aspek yang sangat heterogen. Jadi misalkan ada sekuler, ada post-Islamisme dan liberal dan sebagainya masuk di situ. Lah di situ pentingnya dari pemerintah, kemudian otoritas-otoritas terkait dan beberapa komunitas atau kelompok tertentu yang memiliki
kepentingan di situ. Ternyata di demokrasi liberatif itu dibahas itu. Jadi cocok dengan pembahasan itu. Oke, lanjut metode penelitian ini ya seperti yang saya sebutkan tadi. Penelitian ini bermaksud untuk memahami bagaimana dinamika dan proses dalam psikologi ini. Dan kemudian titik fokusnya apa? Kemudian penelitian ini dilaksanakan selama berapa bulan dan sebagainya, ini ada di sini. Kemudian teknisnya seperti apa? Kemudian pokoknya di metode penelitian ini nggak usah terlalu bertele-tele ya. Jadi metode penelitian adalah itu nggak perlu. Jadi lebih pada tahapan-tahapan yang akan digunakan dalam menganalisis data yang teman-teman tulis. Sistematika pembahasan ini ada 5 bab. Yang pertama, bab pertama ya tadi mulai latar belakang sampai sistematika pembahasan. Bab 2 ini baru membahas rumusan masalah pertama, bab 3 rumusan masalah kedua, dan bab 4 rumusan masalah ketiga, dan terakhir nanti daftar pustaka. Nih. Itu ya. Saya share screen ini dari referensi teman-teman yang lain ya. Jadi semakin banyak kita mendapatkan referensi, itu semakin banyak referensi yang bisa kita gunakan dalam penelitian. Ini ada salah satu judul ini teman saya juga tentang media baru. Media baru, pemuda dan gerakan sosial di Mesir. Ini fokusnya memang Mesir. Ini fokusnya Mesir. Ini kalau nggak salah dulu pembimbingnya Pak Burdah ini, Pak Ibnu Burdah. Kalau salah ya. Kajian terhadap gerakan pemuda 6 April. Jadi ini yang pertama, variabel pertama media baru, kemudian pemuda dan gerakan sosial di Mesir. Jadi ada tiga variabel. Bisa 2 variabel, bisa 3 variabel. Tapi minimal itu 2 variabel kalau S2. Itu ya. Bersama sih kalau masalah latar belakang dan sebagainya. Nanti saya kirim di grup ya ini ya, biar teman-teman bisa membaca. Jadi teman-teman juga bisa memetakan mulai sekarang mau mengkaji negara mana dan topik apa yang cocok. Oke, ini tentang Mesir. Selanjutnya ada dari teman saya membahas Iran kalau nggak salah. Oh, Mesir juga ini. Bentar, yang Iran. Oh, Suriah juga ada. Bentar ya. Teman-teman ini sudah masuk di penulisan jurnal atau belum? Belum ya? Semester 3, Ustaz. Belum, Ustaz. Oke, sebentar. Mana ya? Kok nggak ada ya? Sebentar. Suriah. Oke, ini. Kelihatan? Kelihatan. Oke, ini intervensi Saudi dan Iran dalam konflik Suriah. Jadi teman-teman juga ini ya, baca-baca tesis, disertasi ataupun penelitian yang terkait dengan kajian Timur Tengah. Jadi memang kajian Timur Tengah ini banyak sekali ya topik yang bisa dikaji, mana
negara mana yang akan mau ditulis dan diteliti itu banyak sekali. Jadi jangan bingung untuk menentukan topik gitu. Jadi semakin banyak teman-teman membaca, nanti akan ketemu sendiri mana yang fokus teman-teman sendiri. Ini intervensi Saudi dan Iran dalam konflik Suriah tahun 2011-2016. Ini angkatan 2015 kalau salah, Mas Ayung. Bersama juga ini ya pembahasannya ini konflik Suriah. Jadi konflik Suriah, bentuk-bentuk bantuan Iran dan Arab Saudi, kepentingan Iran dan Arab Saudi. Ini saya dapatkan di library kampus ya. Teman-teman nanti bisa carilah di situ. Nanti saya juga kirim ini biar teman-teman bisa baca secara intensif. Oke, itu ya. Terus ada lagi yang ini Tunisia, ada Tunisia juga. Bentar, saya screen yang Tunisia. Tunisia. Indonesia. Teman-teman semester 2 ini mata kuliahnya apa saja? Ada 7 ya, Ustaz. Mbak Ayu. Iya, itu sama. Oh, ini ada Islamic State. Ada 7 ya, apa saja? Kalau boleh tahu. Saya lupa juga. Politik luar negeri dan diplomasi Indonesia Timur Tengah. Sistem politik Timur Tengah. Kalau yang khusus kajian Timur Tengahnya sih Ustaz. Terus teori hubungan internasional. Berarti belum masuk dalam metodologi ya? Belum ya? Metodologi itu semester 1. Semester 1 malah ya. Siapa ini dosennya? Prof. Isa Iskandar. Pak Tafrikuddin. Oh, ya, bukan ini ya. Biasanya kalau metodologi Pak Nur Haidi sama Pak Burdah. Soalnya yang mengkaji tentang politik Islam dan Timur Tengah itu ya Pak Burdah sama Pak Nur Haidi. Oke, ini ya. Saya contohkan, ini tesis teman saya sekarang jadi dosen di Lombok, judulnya Islamic State dan Propaganda Media. Ini lebih ke AWK ini. Kalau teman-teman tahu critical discourse analysis itu dibahas nih. Ini membahas majalah Dabik. Majalah Dabik ini majalahnya ISIS ya. Ini waktu gencarnya ISIS itu. Ini pembahasannya ini terkait majalah Dabik, ISIS, kemudian isi dan bentuk-bentuk propagandanya dan sebagainya, AWK-nya. Nah, ini di bab 4 ini lebih ke AWK-nya. Analisisnya apa, analisis wacana kritisnya atas majalah Dabik itu. Oke ya, itu saja mungkin. Kalau teman-teman masih kebingungan, jadi teman-teman sekarang ya, kalau saya rekomendasikan itu ya membaca tesis, membaca buku, artikel jurnal yang teman-teman sukai dan minati ya. Biasanya kalau sudah suka dan minat terhadap fokus kajiannya, itu lebih enak membacanya. Jadi teman-teman tidak perlu diobrak-obrak ya, tidak perlu disentil sama temennya atau sama orang tuanya, misalnya suruh cepat-cepat nulis tesis. Itu teman-teman sudah memulai dari awal, sudah memang niat teman-teman, tekad teman-teman untuk menulis tesis, menulis proposal tesis ini. Jadi teman-teman awal mulanya itu harus mencari
buku-buku referensi yang terkait dengan fokus teman-teman. Saya makanya teman-teman kemarin saya minta untuk kalau bisa ada materi teman-teman, misalkan ya entah itu masih masih reng-rengan lah ya, masih rencana saja, itu nggak masalah. Nanti kita bisa diskusikan dan kita bisa di analisis bareng-bareng mana yang perlu ditambah, mana yang perlu diedit dan sebagainya, itu referensi apa yang bisa dibaca, nanti bisa saling sharing. Jadi kalau saya dulu gitu, jadi saya fokusnya di Turki ya, teman saya fokusnya di Mesir, di Iran, di mana itu saya saling sharing. Ada referensi terkait dengan politik Turki misalkan, ada teman-teman punya sharing ke saya, akhirnya saya baca. Kemudian saya juga punya referensi, jadi kita saling sharing. Jadi kolega dalam akademik itu penting. Jadi bentuk seperti ini juga penting. Jadi teman-teman punya semangat untuk terus menulis. Jadi kayak gini itu akhirnya kita mencoba untuk mencari, kemudian kita berdiskusi, ternyata ada kekurangan di sini, kemudian ada teman lain menambahi, itu memang perlu untuk untuk menggenjot kita lah ya, menggenjot semangat kita agar kita akhirnya berpikir untuk saya harus menulis proposal ini, kalau nggak ditulis sekarang nanti terbengkalai dan sampai berlarut-larut gitu. Seperti itu mungkin ya. Sekarang tanya jawab aja, santai aja, nggak usah terlalu formal. Oke, demikian. Mungkin ada yang tanyakan, Mas Koam. Saya tanya duluan, Ustaz. Saya beberapa membaca tesis teman-teman UIN, tapi bukan KTT ya. Itu bab 2 masih ini ya, landasan teori sama kajian pustaka. Kalau itu, di KTT enggak seperti itu ya? Tesis mana itu? UIN Jogja, tapi bukan pasca. Saya baca fakultas apa ya? Pendidikan agama, manajemen pendidikan. Jadi memang gini, Mas Goam, terkait dengan penulisan itu kita tidak bisa gebiah-uyah ya, tidak bisa menyamaratakan penulisan antara pasca dengan fakultas lain ataupun jurusan lain, itu beda memang. Itu gaya selingkungnya berbeda-beda. Tapi yang pasca itu di pedoman penulisan tesis itu sudah demikian lengkap ya, teman-teman bisa mengikuti gaya selingkungnya pasca. Jadi jangan mengikuti gaya selingkung fakultas lain, jurusan lain, tapi kita sudah punya gaya selingkung sendiri. Jadi sudah paten itu. Jadi harus mengikuti tahap-tahap, kemudian aspek-aspek mana yang dibahas di pedoman penulisan tesis itu. Jadi jangan sampai teman-teman di International Islamic Studies di jurusan kajian Timur Tengah ternyata menulis dengan gaya selingkung mengikuti jurusan atau fakultas lain, itu sangat keliru itu. Jadi malah nanti terkendalanya di konsultasi, loh ini kok bab 2 kok masih membahas tentang landasan teori, seharusnya membahas tentang pembahasan langsung. Kalau seingat saya ya, dulu di mata kuliah metodologi itu Pak Nurhaiti itu gini ngomongnya. Jadi menulis tesis, menulis penelitian, disertasi, jurnal dan sebagainya itu kalau bisa dari awal sampai akhir itu seperti halnya kita membuat kue itu loh. Jadi dari awal sampai akhir itu kue yang kita makan itu enak gitu. Jadi tidak di bab 1 aja enak, di bab 2 ternyata kok ada kurang manis dan sebagainya. Di bab 3 ternyata enak lagi. Tidak seperti itu. Jadi mulai awal sampai akhir itu enak gitu. Dibaca juga enak, tidak membingungkan, jadi sistematis, logis dan empiris. Jadi dari penulisan itu sudah kelihatan, oh ini penulisannya sudah sistematis. Ini antara bab 1, bab 2, bab 3 dan sampai ke terakhir ini logis ya. Jadi tidak melompat-lompat idenya.
Jadi idenya itu teratur sangat, dan referensi-referensi yang dimasukkan juga bermutu ya. Jadi teman-teman ini juga saya kemarin membaca beberapa makalahnya teman-teman KTT ya yang 2020 juga. Kemarin ini di di kajian pustaka itu masih belum canggih lah, belum terlalu lengkap. Biasanya cuma 2 atau 3, kemudian terkait dengan kajian pustakanya masih jurnalnya itu Sintanya masih Sinta 4, Sinta 5, dan kalau bisa ya lebih tinggi lagi lah ya, minimal Sinta 2, Sinta 1, kalau bisa ya berbahasa Inggris, itu lebih bonafit lah. Dari segi data yang diambil itu sangat mumpuni untuk kita analisis dan kita gunakan sebagai acuan kita dalam menganalisis itu biasanya. Dan itu yang ditekankan dulu. Kalau saya memang dulu digembleng untuk menganalisis jurnal yang berbahasa Inggris. Bahkan dulu ada mata kuliah, salah satu mata kuliah dulu lupa saya, kajian Islam, pendekatan metode dan pendekatan dalam kajian Islam kalau salah. Itu setiap mata kuliah, setiap perkuliahan itu kita harus menganalisis jurnal kita analisis, kemudian apa yang kita kritisi, apa yang kita dapatkan dari jurnal itu kita analisis bersama itu. Jadi dari situ saya akhirnya mulai terbiasa. Jadi jurnal sebanyak apapun dan sepanjang apapun kita bisa analisis, tidak perlu waktu yang lama, bahkan waktu 3 menit, 5 menit sudah selesai. Kita baca dari abstraknya, introduction-nya, konklusinya sudah selesai. Nah, jadi tidak perlu berlama-lama. Kalau memang butuh waktu yang lama boleh, tapi itu lebih ke detail-detailnya. Apa yang dibahas di sini, di pembahasan di artikel jurnal itu, di buku itu. Itu ya. Nah, jadi ini masukan juga teman-teman nanti dalam menulis makalah, jurnal ataupun proposal itu kalau bisa ya jurnal itu ya yang bonafit lah, jangan jurnal masih abal-abal itu dipakai dalam penulisan kajian pustaka. Itu mungkin Mas Koam ya jawabannya. Yang lain mungkin santai saja, teman-teman bisa tanya. Mau tanya. Ini kalau saya itu malah lebih terfokus kepada bakat dari menulis kan, karena memang mohon maaf di waktu sarjana saya itu kan penekanan untuk menulis. Jadi waktu itu saya masih kuliah S1 itu belum ada, di kampus itu tidak ada terkait Turnitin atau terkait aplikasi plagiasi itu. Jadi kelemahan saya di sini itu kan memang cara menghindari itu memang susah karena dari awal tidak ada penekanan. Karena memang itu tadi ya, karena panjenengan dari UIN Maliki ya kayak. Ya, satu saya di BSA juga sama jurusannya dengan Mas Koam ya. Cuma di UGM kalau kan di UIN ya. Jadi tingkatannya itu kan dari saya ke panjenengan aja itu sudah jauh ketika dilihat dari segi kualitas kampusnya kan. Nah itu tadi saya permasalahannya di situ. Jadi untuk pembacaan jurnal juga, terus bakat dari menulis itu memang mengasahnya itu susah, dan saya sudah berusaha untuk mencoba. Itu memang karena itu. Terima kasih, mungkin itu. Oke. Iya, terkait dengan problem itu, jadi memang banyak ya. Teman-teman saya juga seperti itu dulu. Dengan background yang berbeda-beda, teman-teman saling sharing. Jadi dulu kita buat semacam diskusi. Jadi diskusi itu bisa di mana saja, kita tentukan waktunya, kemudian bisa di warung kopi sambil minum kopi, sambil kita sharing dan sebagainya. Dan bahkan saya diskusi lebih banyak itu memang di warung kopi itu. Bahkan saya bawa laptop, bawa buku itu ya kebanyakan di warung kopi, di perpus, di kos-kosan itu lebih banyak di warung kopi mana. Jadi saya biasanya nggak bawa laptop pun saya bisa
Saya bisa baca jurnal itu di HP. Kemudian ada, kalau teman-teman nanti misalkan ya, ini rekomendasi saya ya. Teman-teman kalau bisa aplikasi Evernote itu. Jadi Evernote itu bisa dipindah dari HP ke laptop. Jadi itu bisa disinkronisasi. Jadi teman-teman menulis misalkan sambil ngopi, sambil diskusi itu bisa menulis, bisa mengetik. Jadi HP kita bisa gunakan untuk menulis. Enggak bawa laptop gitu, misalkan lupa bawa laptop misalkan ya. Itu bisa menulis. Saya dulu malah begitu. Jadi banyaknya proporsinya saya menulis di kampus dan di warung kopi dan sebagainya itu lebih banyak di warung kopi itu malah. Ini sampai pagi, sampai diskusi itu sampai akhirnya semakin kaya data yang kita dapatkan itu semakin kaya. Kemudian dari diskusi itu kita semakin menambah wawasan kita, menambah khazanah yang kita bahas itu apa saja, itu ada masukan dari teman-teman, itu lebih bagus. Jadi kita nggak berpikir sendiri, jadi kita beban itu semakin terkurangi lah dengan diskusi itu. Kan senasib seperjuangan lah, sepenanggungan juga ya, teman-teman juga menulis, kita juga menulis. Jadi problematika apa saja yang dihadapi teman-teman, kita saling sharing. Itu perlunya ya seperti ini juga, ini memang penting ya, biar kita juga semangat. Biasanya kalau nggak ada temennya itu kadang semangat kita menurun, akhirnya kita males, kemudian tidak ditulis lagi. Itu ya, itu teman saya juga itu. Jadi dulu memang kita sharing, tapi ternyata di akhir ya teman-teman saya, teman-teman yang sudah lulus itu udah tidak di Jogja lagi. Akhirnya teman saya masih sendiri dan tidak ada kawan. Jadi teman diskusi pun mulai berkurang. Itu juga perlu dipersiapkan untuk proses penulisan tesis ya. Ini mempengaruhi beneran, mempengaruhi bagaimana semangat kita kan bisa naik turun itu. Mumpung naik itu genjot terus. Kalau sudah turun, sudah males, akhirnya kita mulai di zona nyaman ya. Itu akhirnya kita mau buka laptop saja penuh dengan semangat yang tinggi gitu ya. Kalau sudah malas itu ada sulit ya. Kalau mengenai ini ya, memang problem itu hampir banyak lah teman-teman hadapi terkait dengan pembacaan jurnal atau penulisan dari S1 itu ya. Memang jadi ini proses dalam menulis, dalam membaca itu. Saya juga hampir sama ya seperti Mas Abdurrahman ya terkait dengan itu. Jadi memang S1 ini memang belum terlalu digenjot terkait dengan penulisan memang. Baru di S2 nanti teman-teman mulai dihadapkan pada permasalahan menulis jurnal, kemudian menulis makalah yang itu pun seharusnya kalau dari dosen itu harusnya ada follow up ya. Biasanya kalau ada yang dosen yang sangat getol dalam penulisan, ada yang enggak memang. Ya, terserah lah. Yang penting tugas selesai dan sebagainya. Tapi emang ada beberapa dosen yang memang getol dalam penulisan, jadi penulisan makalah, kemudian tugas-tugas akhir itu diteliti dengan baik, kemudian di follow up, diberikan masukan, kritikan, oh ini penulisnya seperti ini, direvisi dengan baik, mengambil datanya seperti ini. Itu yang seharusnya dilakukan oleh dosen untuk memfasilitasi mahasiswa. Jadi teman-teman juga bisa saling diskusi, misalkan ada beberapa aspek yang teman-teman masih sulit ya, misalkan tadi Mas Abdurrahman terkait dengan penulisan masih belum terbiasa. Itu mulai dibiasakan mulai awal ini ya. Mumpung semester 2 belum sampai masa-masa akhir perkuliahan, jadi mumpung sekarang mulai digenjot dalam membaca jurnal, baca buku, baca terkait dengan topik tesisnya. Itu memang kalau kita sudah punya angan-angan, sudah punya rancangan lah, reng-rengan ya, tadi mulai dari penulisan proposal dan akhirnya menulis tesis ataupun disertasi dan sebagainya, itu kita punya
semacam pemancing lah. Berarti kita harus menyelesaikan itu. Kita yang mengawali, kita harus mengakhiri juga. Jadi kita harus memang menjaga semangat ini yang cukup sulit menjaga semangat memang. Dan kita juga harus disibukkan dengan aktivitas yang lain misalnya. Kalau dulu saya banyak aktivitasnya di luar ya, di luar kampus ini. Jadi saya dengan teman-teman dulu itu membuat kajian-kajian ya, kajian-kajian. Kemudian saya juga tergabung di komunitas di LPDP. Itu malah saya waktunya disebutkan di situ. Dan untuk untuk fokus dengan akademik itu harusnya memang menjadi kewajiban sebagai mahasiswa harus menyelesaikan ya, karena sudah memulai untuk kuliah, jadi harus mampu menyelesaikannya dengan baik. Itu mungkin Mas Abdurrahman ya terkait dengan proses penulisan, pembacaan jurnal dan sebagainya itu. Yang penting terus dibiasakan dari teman-teman diskusi, ini juga sangat membantu. Jadi ini ada referensi terkait dengan penulisan tesisnya Mas Abdurrahman misalkan, teman-teman punya, itu bisa saling sharing, jadi saling berbagilah. Jadi jangan pelit lah, jangan pelit dalam berbagi referensi, berbagi ilmu, itu jangan pelit. Kalau semakin pelit malah kita nanti kekurangan data, nanti nggak ada yang membantu. Kalau ada yang membantu kan enak, semakin terkurangi beban kita, seperti itu. Mungkin Mbak Denisa mau bertanya. Saya juga mau tanya Ustadz terkait ketertarikan topik. Nah, kalau misalkan saya ini tertarik dengan Iran, itu kan tentunya banyak sekali objek-objek kajian yang dikaji. Nah, sepengalamannya Ustadz itu ketika tertarik dengan Turki, itu apakah langsung ke post-Islamisme kah? Atau jadi nyari datanya tuh itu terus gitu? Atau bagaimana Ustadz? Sepengalamannya Ustadz? Kalau saya sih dulu itu terinspirasi dari satu buku post-Islamisnya Asef Bayat itu dulu. Kalau teman-teman tahu yaitu Asef Bayat itu juga mengkaji tentang Iran. Dulu sebenarnya lebih fokusnya di Iran. Cuma saya dari situ saya mulai berpikir-pikir, ini kayaknya kalau dikaitkan dengan Turki juga sangat menarik gitu. Jadi di Asef Bayat itu di post-Islamisme itu masih belum dibahas detail ya tentang Turki. Sebenarnya Turki juga mulai masuk ke gejala post-Islamisme, cuma hanya sekilas saja. Dan kemudian saya akhirnya mulai mencari referensi yang terkait dengan Turki yang saya bisa kaitkan dengan post-Islamisme. Ternyata ada partai AKP. Dulu saya juga memilah-milah, mulai memetakan mana yang akan saya kaji, fokusnya itu seperti apa. Kemudian ternyata post-Islamisme, dari post-Islamisme merembet ke AKP. Setelah AKP saya kemudian konsultasi ke dosen. Ini kayaknya bagus, ini ada aspek kelas menengah. Dulu kalau nggak salah itu Pak Sunarwoto. Mungkin teman-teman tahu atau belum diajar ya. Itu di kelas proposal tesis. Itu saya dikasih masukan. Jadi teman-teman juga ngasih masukan. Jadi di kelas proposal tesis itu dosen dan teman-teman seangkatan itu memberikan masukan, memberikan kritikan, kemudian memberikan misalkan ada ini perlu diperbarui, diedit di sini-sini. Akhirnya saya terbantu dari situ. Nah, ini butuhnya diskusi itu seperti itu. Jadi kolega akademik itu penting di situ. Jadi akhirnya dari situ saya akhirnya mengambil itu 3 poin, 3 aspek post-Islamisme yang pertama, yang kedua AKP dan kelas menengah Anatolia. Dan dari situ akhirnya saya mulai mencari referensi yang terkait dengan itu. Dari situ akhirnya saya mulai tercerahkan lah, mulai ada bahan untuk analisis. Kemudian teori-teori itu tidak serta-merta dapat gitu, enggak. Ternyata ada masukan juga. Ini bagus pakai teorinya Julian Habermas. Saya mencari demokrasi deliberatif
sebelumnya saya belum paham apa teori itu. Kemudian bahkan di ujian munakosah itu saya sempat ditanya itu oleh penguji mengapa menggunakan teori ini. Kemudian bahkan pernah ditanya agak sensitif yang alhamdulillah bisa selesai lah, gitu. Bisa dapat yang membanggakan lah, alhamdulillah dulu. Jadi teman-teman, yang penting sebenarnya dalam proses penulisan riset, jurnal ataupun tesis disertasi itu, yang penting kita semangat, punya semangat untuk membaca, semangat untuk diskusi, semangat untuk nulis. Jadi membaca, diskusi, nulis itu tiga aktivitas itu. Jadi kalau itu salah satu terputus, misalkan udah membaca, udah menulis, tapi kita kurang diskusi juga, tidak kurang dalam hal penulisan nanti akan teman-teman akan merasakan itu. Misalnya sudah stuck di bab 2 misalnya, atau bab 3, biasanya itu nanti kalau nggak diskusi sama teman itu nanti kita akan mandek ya, bahkan vakum 1 minggu 2 minggu tidak membaca, tidak menulis itu, karena kita kurang diskusi, kurang ngopi lah kalau bahasa sekarangnya, kurang ngopi. Iya, itu penting beneran, diskusi penting. Kalau kita sudah stuck itu, kalau kita berdiam diri itu malah semakin berlarut-larut. Kalau bisa ya ketemu teman, ya kalau bisa refreshing dulu untuk menyegarkan pikiran kita, jangan sampai sudah stuck, tidak refreshing, lama nggak dibuka sampai berlarut berbulan-bulan dan bahkan terbengkalai. Itu yang sulit untuk dimulai lagi. Itu ya. Yang penting proses tadi, aktivitas membaca, diskusi, nulis itu dibiasakan mulai sekarang dalam proses penulisan proposal disertasi. Saya tanya ini, dari 3 ini mungkin ada yang membahas tentang Turki siapa? Atau yang lain lah. Mungkin nanti saya akan memberikan perspektif yang ya saya memang lebih konsen di Turki ya. Jadi lebih banyak tahu Turki daripada negara-negara yang lain. Seperti itu. Atau negara yang lain ya nggak apa-apa, tapi saya tidak sedetail atau sebanyak informasi yang saya dapatkan selain Turki. Denisa mungkin punya apa? Iran ya? Iya Ustadz, aku lagi berusaha ngumpulin jurnal-jurnal tentang Iran. Sudah sudah dapat fokusnya di pembahasan apa? Belum ya? Belum Ustadz. Karena Oke. Mas Kuwa mungkin sudah ada? Kalau saya belum ada ya, topik spesifiknya saya ini termasuk kesulitan juga untuk menentukan. Tapi kalau negaranya ya Mesir lah. Tapi kalau saya lihat di luaran sana yang bahas Mesir itu banyak ya? Banyak sekali ya. Iya, banyak sekali. Daripada yang bahas Sudan, Oman, Tunisia itu Mesir paling banyak. Pokoknya Mesir, Arab Saudi, Iran, Turki itu banyak. Mesir itu paling, ya saya nggak tahu paling banyak apa enggak, tapi itu udah banyak sekali kayaknya. Untuk topiknya saya belum tahu ya, ini masih. Ya nggak apa-apa. Minimal sudah menentukan negara mana yang akan dikaji, itu udah minimal lah. Tapi untuk masuk ke topik itu memang butuh waktu ya, butuh proses membaca banyak referensi ya. Nggak langsung sekali dapat, enggak, memang butuh proses. Mas Abdurrahman udah punya apa topik atau ya aslinya sama, jadi membaca pernah di Arab Saudi, Iran, terus dan kelihatannya seakan-akan semakin kita membaca itu semakin sempit apa yang kita ketahui. Jadi mau melihat topiknya itu seakan-akan benang merahnya itu hilang. Tapi kan negaranya mana negaranya? Negaranya mana? Ini baru mencoba ke Qatar. Oh, Qatar. Bagus, Qatar itu soft diplomasinya juga bagus. Bisa dikaji soft diplomasi.
seakan-akan itu Qatar itu kan apa negara yang wilayahnya tidak terlalu besar, tapi sekarang mulai pengaruh di Timur Tengah. Walaupun bloknya masih bukan blok sebesar Iran kan. Oke. Mungkin nanti ya di pertemuan yang selanjutnya kita bahas topik-topik teman-teman ini dan mulai baca jurnal-jurnal, tesis ataupun buku yang terkait dengan misalkan Denisa terkait dengan Iran, terus Mas Koam sudah mulai Mesir ya. Mulai sekarang tentukan negara mana. Jangan banyak negara, semakin banyak negara akhirnya pusing mana yang mau dibahas, mulai sekarang mulai ditentukan. Terus Mas Abdurrahman terkait dengan Qatar. Nanti saya juga bisa memberikan masukan, mungkin saya punya referensi terkait penulisan proposal. Jadi kita nanti bisa saling sharing. Kalau nanti kurang nanti bisa kita diskusikan lagi di lain kesempatan lagi. Jadi kita tentukan topik itu memang butuh proses, tidak 1 hari 2 hari, mungkin berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan memang. Tapi mumpung sekarang masih semester 2, sebentar lagi semester 3 dan mulai proposal, itu lebih baik diawali dari sekarang. Ketimbang nanti udah males, wah itu yang sulit. Ya. Tadi saya ingin menambahi terkait dengan Iran ya. Iran yang saya ketahui itu yang masih belum terlalu dikaji itu tentang ini Iran baru sekarang. Ini Iran baru ini masih belum jadi kajian politik kontemporer ya. Yang saya ketahui nih, tapi nanti bisa dipelajari. Jadi Iran baru itu kan sekarang Iran ini di tengah konstelasi politik Timur Tengah itu masih kuat lah dibandingkan dengan negara-negara lain terkait dengan ideologi memang ya, ideologinya Syiah. Nanti Denisa terkait dengan itu bisa mengambil salah satu penelitiannya Asef Bayat itu bisa berangkat dari situ. Asef Bayat memang berangkatnya dari Iran, jadi memang dia intelektual Iran yang sekarang di Amerika. Nanti baca Asef Bayat, di LinkedIn banyak kok Asef Bayat. Nanti Iran baru, jadi proses politik Iran kan dari masanya Shahriar Pahlavi, kemudian berganti dengan Khomeini hingga akhirnya sekarang Hasan Rouhani, itu kan beda cara pandang, orientasinya berbeda. Ini bisa misalkan nanti ya kasarnya misalkan judulnya Iran baru, kemudian ideologi Syiah, kemudian benturannya apa misalkan reformasi politik rohani atau sebagainya, itu bisa. Jadi nanti itu agar bunyi di pembahasan itu cari konsep-konsep ya, misalkan konsep teokrasi ya. Di Iran kan sekarang menganut teokrasi ya. Jadi wilayatul faqih itu seperti apa? Ini bisa dikaji itu. Itu dengan perspektif yang lebih dalam lagi, itu bisa mencari teori-teori yang berkaitan dengan Iran ya, teokrasi kan. Jadi bersumber dari Al-Quran dan hadis, tapi perspektifnya perspektif ideologi Syiah. Kalau Iran seperti itu yang saya baca. Jadi Iran baru, bisa dikatakan Iran baru itu. Iran baru dengan perspektif, dengan kebijakan luar negerinya itu sangat bertahan ya, lebih bertahan defense ya, lebih defense daripada ofensif. Jadi inilah yang menjadi titik perhatiannya. Jadi tapi bisa dibaca lagi. Mungkin saya kurang baca lagi atau dan sebagainya. Tapi ini bisa ditelusuri lagi bagaimana kelanjutannya Iran dari masa ke masa, kan ada pergeseran dinamika politiknya dari kebijakan luar negerinya dan sebagainya. Di tengah hegemonik AS ya, berdasarkan sekarang Joe Biden juga. Nanti tapi kalau bisa ya sampai Trump lah. Trump kan 2020 ya terakhir ya. Jadi kita bisa Indonesia bisa memetakan antara tahun berapa sampai tahun berapa. Jadi jangan sampai belum Joe Biden ya, sebelum Joe Biden ini sudah meneliti
sesuatu yang belum dimasuki. Misalkan Joe Biden belum menjadi presiden, itu cocok untuk opini kolom itu cocok. Tapi untuk penelitian itu kalau bisa ya yang sudah terjadi, dan misalkan nanti ada prospek masa depan itu bisa ditulis di kesimpulan terkait dengan saran ya. Misalkan ada penelitian setelah misalkan Trump kan Joe Biden mungkin ada arah kebijakan politik tersendiri, itu kita sisihkan dulu, jangan yang Joe Biden belum memimpin tapi kita sudah mereka-reka, sudah meramal, itu cocok di opini kolom, itu cocok. Tapi kalau di penelitian tidak seperti itu. Terus terkait dengan Mesir banyak sekali sebenarnya, Mas Kam. Mesir itu ada terkait dengan gerakan politiknya, ada komunitas-komunitas kecil, sepertinya tadi teman saya yang mengkaji dengan gerakan pemuda itu komunitas kecil itu tapi bisa menggerakkan. Terus ini pasca Arab Spring ini juga masih menjadi polemik ya. Pasca Arab Spring, misalkan Arab Spring itu 2011 dimulai di Tunisia, kemudian merembet ke berbagai negara. Dan Mesir juga imbasnya. Nah, sekarang kan Al-Sisi ya, Abdel Fattah Al-Sisi ini ya. Nah, Abdel Fattah Al-Sisi ini juga bisa dikaji terkait dengan politiknya seperti apa. Politik yang dibangun tiap presiden itu berbeda-beda. Ada politik yang bersifat otoritarianisme atau bersifat populis, bersifat oligarki dan sebagainya, itu bisa dikaji. Nah, misalkan judulnya nanti ini Mesir pasca Arab Spring, terus kemudian oligarki politik dan gerakan yang menggerakkan Mesir ya. Misalkan setiap satu dekade kepemimpinan atau satu masa pemerintahan itu mesti ada gerakan-gerakan yang bahkan muncul atas dasar perlawanan, melawan pemerintah, oposisinya lah, seperti Habib Rizik lah, itu kan oposisi. Jadi seperti itu, gerakan itu akhirnya bisa menjadi yang mengkanter pemerintah. Setiap kebijakan pemerintah mesti dikritisi dan sebagainya. Itu mungkin ada gerakan-gerakan tertentu. Enggak selalu gerakan pemuda nama itu. Ada mungkin gerakan misalkan gerakan apa, atau mungkin bisa Hizbut Tahrir atau Ikhwanul Muslimin, itu juga bisa dimasukkan. Itu kan termasuk gerakan-gerakan yang oposan ya, oposisi pemerintah yang kemudian punya basis massa yang banyak, ya, basis massa besar di berbagai negara dan jaringannya sudah tersebar. Itu juga bisa. Di Mesir dalam perspektifnya sekarang Al-Sisi itu bisa dikaji. Terus dengan Qatar saya juga ini kalau ada pembahasan Qatar itu juga mulai mencari apa sih kenapa negara kecil yang bisa mentereng lah dibandingkan negara-negara seperti Arab Saudi, negara-negara yang lain, Iran dan sebagainya. Yang saya garis bawahi di Qatar ini soft diplomasi kan negaranya kecil, kemudian pendapatan minyaknya yang menjadi basis terbesarnya lah itu, dan sekarang mulai merambah ke media Al Jazeera kan menjadi salah satu media berpengaruh ya di Timur Tengah. Kemudian terkait kebijakannya sekarang Emir Qatar ini terbaru, siapa lupa. Jadi Tamim atau siapa ya? Itu agak kontroversi seperti halnya MBS. Kalau MBS ini reformasinya memang reformasi besar-besaran dan bahkan dari berbagai bidang ya, ekonomi, politik, dan sekarang mulai di paham keagamaan. Di paham keagamaan Wahabi kan memang sangat kuat ya di internal Arab Saudi, di kerajaan, tapi MBS ini mulai melakukan penentangan dan akhirnya banyak ulama, banyak kritikus yang mengkritik Arab Saudi ini dipenjara, bahkan ada yang meninggal, dibunuh seperti Jamal Khashoggi. Itu ini masih menjadi perdebatan dan polemik sampai sekarang. Qatar yang saya ketahui ini
memang porosnya ya. Jadi Timur Tengah itu sebenarnya ada 3 poros. Yang paling besar itu ada poros Iran, Arab Saudi, Turki. Ya. Ini yang memainkan, yang setiap ada tensi ketegangan politik itu 3 itu sangat berpengaruh. Dan aliansi yang dibangun itu sekarang itu ini Arab Saudi kan memang Teluk ini masih kuat ya. Tapi Qatar ini yang diblokade berapa tahun ya, sekitar 2 dekade lah. Itu tapi masih kuat karena memang aliansinya ke Turki. Turki, Rusia, Qatar ini aliansinya. Kemudian Arab Saudi, Iran ya. Iran ini dengan Turki kadang juga baikan, juga kadang saling serang juga. Nah, ini yang perlu digarisbawahi teman-teman, terutama Qatar ya. Qatar ini aliansinya memang aliansi di Turki. Bahkan Qatar ini dianggap pro-teroris ya. Pro-teroris seperti halnya IM, kemudian Hizbut Tahrir, kemudian Al-Qaeda juga sangat gencar di Qatar ini. Kemudian ini respon Amerika ya. Jadi mungkin ya kalau saya kasarnya itu Qatar. Jadi soft diplomasi Qatar, kemudian reformasi politik emir sekarang itu siapa? Lupa saya. Terus kemudian terkait dengan poros antara tadi yang tiga dari poros ini, perbenturan poros itu seperti apa, dan Qatar itu sebenarnya apa yang ingin dicapai itu. Kalau MBS kan jelas reformasi, visinya itu kan Arab Saudi 2030 gitu kan ya. Apakah Qatar itu sama seperti itu, melakukan reformasi untuk proses visi entah tahun berapa itu misalnya. Kalau Indonesia kan 2045 gitu kan. Kalau di Arab Saudi 2030. Qatar itu seperti apa? Mungkin bisa diambil di situ. Jadi kalau yang saya baca dari Iran, Mesir, di Qatar itu tidak lepas dari masing-masing negara. Jadi kebijakan politiknya yang paling berpengaruh itu seperti apa. Kemudian apa saja aktor-aktor yang ada di dalamnya. Entah aktor itu oposisi ataupun aktor-aktor koalisi pemerintah. Kalau yang tadi yang Iran itu misalkan terkait dengan Iran baru, itu berarti pemerintahnya, faktor pemerintah. Kemudian misalkan ada konsep yang lain dibenturkan, misalkan teokrasi, itu kan muncul setelah proses itu berlangsung. Jadi konsep-konsep itu kan untuk untuk melakukan strukturisasi. Misalkan kalau Iran teokrasi karena memang menganut paham Islam ya, revolusi Islam kan Iran ya. Kalau masih Islam kemana? Iran masih terjadinya Iran, bukan yang lain. Kalau Arab Saudi kan reformasinya reformasi politik, bukan reformasi Islamnya ini kan. Nah itu. Kalau Mesir reformasi kepemimpinan. Nah, reformasi kan dulu Husni Mubarak digulingkan, akhirnya diganti, dan sekarang Fatah al-Sisi. Itu kan reformasi birokrasi, reformasi pemerintahan. Jadi reformasi itu beda-beda, reformasi politik, reformasi ekonomi, reformasi keagamaan dan sebagainya. Kalau Iran ini memang reformasi keagamaan. Kalau Qatar ini reformasi politik ya, sangat kental dengan intrik-intrik politik atau strategi yang digunakan oleh emir sekarang dalam menentukan kondisi Qatar itu seperti apa. Itu mungkin ya. Sampai jam berapa ini? Atau sampai selesai malam? 21.00. Nggak apa-apa. Selesai jam 9 lebih nggak apa-apa. Yang penting teman-teman juga dimulai sekarang. Mumpung sekarang kan semangat ya, ini mulai semangat ini, mulai teman-teman nanti mulai mencari-cari, mumpung semangat. Kalau udah malas beneran nanti terbengkalai, dan itu susahnya sampai semester injury time ya, belum selesai itu ya. Atau ada pertanyaan lain?
Saya tanya satu lagi itu. Tapi mungkin ini habis lagi. Ya nanti. Nggak apa-apa, Ya, nanti diulangi saya lagi nggak apa-apa, tambah lagi sesinya. Saya itu nulis jurnal, tapi ya nulis-nulis aja lah buat pemanasan aja. Itu genealogi konflik Azerbaijan dan Armenia. Jadi yang saya tulis itu akar konfliknya itu apa? Akar konfliknya. Permasalahannya adalah teorinya itu, dan saya malah bingung ya. Saya malah lucu, harusnya tulisan itu bersandar pada teori, saya malah enggak. Saya tulisannya malah udah ada, tapi teorinya belum ada. Oke. Kayak gitu. Kira-kira kalau untuk nulis jurnal terkait akar konflik itu kira-kira apa teori yang cocok? Oke. Teori konflik ya, banyak teori konflik itu. Dulu saya satu bahas itu konflik Irak kalau salah. Jadi teori konflik itu ada banyak, jadi bisa baca di Libgen lah. Nanti cari aja misalkan konflik teori itu, banyak itu, ratusan. Dan mulai metakan teori konflik apa yang digunakan. Ada teori konfliknya Lewis-Coser, ada teori konfliknya siapa itu lupa. Kalau saya dulu Lewis-Coser kalau saya. Jadi teori konflik itu misalkan konflik ini Armenia ya, antara Azerbaijan dengan Armenia. Ini konfliknya konflik apa sih sebenarnya? Akarnya itu konflik apa? Jadi kalau menulis itu sebenarnya kalau saya ya, ini perspektif saya berangkat dari perdebatan akademik apa yang dibahas oleh sarjana-sarjana sebelumnya ya, peneliti-peneliti sebelumnya itu seperti apa. Jadi dari situ kita mulai memetakan apa kontribusi keilmuan kita dalam menulis entah riset, jurnal, tesis, disertasi itu. Nah, dari situ kan kita bisa masuk, entah sekecil apapun ruang kosong yang kita bisa masuki itu kita masuki. Kalau biasanya dari wacana, ya bisa saja dari wacana. Cuma dari wacana itu butuh waktu lagi, butuh proses yang agak lama dibanding kita mencari perdebatan akademiknya. Kalau perdebatan akademik itu kita sudah bisa menentukan di mana kita bisa masuki, ada ruang kosong. Nah, ini namanya gap research-nya di situ. Nah, jadi penelitian kita dengan penelitian yang lain itu novelty-nya. Kalau Pak Diki dulu novelty-nya itu apa? Saya masih ingat Pak Diki. Jadi novelty yang ditemukan dalam penelitian itu apa? Kalau nggak ada novelty nggak usah nulis, nggak usah neliti. Yang dibutuhkan ya novelty-nya itu. Kalau kita bahas sesuatu topik atau permasalahan yang sudah dibahas sebelumnya dan tidak ada novelty-nya itu sama saja. Kita mengulang-ulang, repetisi penelitian. Nah, sebaiknya berangkat dari perdebatan akademik. Perdebatan akademik apa yang dibahas? Kan kalau konflik antara Armenia dan Azerbaijan terkait dengan konflik historis ya, historisnya seperti apa? Karena memang dulu pecahannya, misalnya pecahannya Rusia. Karena pecahan Rusia kan terbagi-bagi, ada Azerbaijan, ada Kazakhstan, ada Armenia dan sebagainya. Dan di situ ada apa? Misalkan ada daerah atau wilayah yang kemudian menjadi sengketa. Ya, sekarang kan memang sengketanya sengketa wilayah sebenarnya. Di Nagorno-Karabakh itu kan sengketa wilayah. Dan situ mengapa kok Turki masuk, kemudian Eropa masuk, kemudian Rusia masuk, kenapa? Karena ada keterkaitan dengan sejarah dulu gitu. Kalau teori konfliknya Lewis-Coser itu membagi konflik itu ada banyak. Memang konflik itu bisa konflik wilayah, ada konflik atas kepentingan politik, ada kontestasi antar negara dan sebagainya. Baca dulu di teori konflik ya. Konflik. Jadi banyak sekali teori konflik yang bisa digunakan untuk menganalisis konflik Armenia Azerbaijan. Sebenarnya enggak juga teori konflik aja, ada teori-teori
yang bisa menganalisis itu. Misalkan kalau Armenia Azerbaijan kan terkait dengan pecahan ya, pecahannya Rusia. Dulu Uni Soviet pecah menjadi berbagai negara sekarang. Nah, itu dari situ itu kan berangkatnya dari class civilization-nya ini ya, apa? Siapa itu? Samuel Huntington ya. Jadi ya, Samuel Huntington ini bisa masukkan itu, bisa dimasukkan dalam perspektif perbenturan peradaban ya setelah Perang Dunia I dan Dunia II itu ternyata sampai sekarang itu masih berlanjut sebenarnya, tapi dalam perspektif yang tidak sebesar dulu. Dulu perang ya, sekarang enggak, perangnya perang dagang, perang teknologi, perang pemikiran ya itu. Jadi class of class of marketization ya, marketnya itu sekarang misalkan perang dagang antara Amerika Serikat, Cina, kemudian kalau Armenia Azerbaijan itu perang dagangnya antara Rusia, Eropa, kemudian Turki juga masuk. Nah itu juga masuk itu perang dagang juga sebenarnya. Kalau bisa dikaji itu, jadi variabelnya nggak selalu konflik. Kalau dulu ya saya pernah dikasih tahu narasumber dulu, lupa saya. Jadi mantan dubesnya Lebanon kalau nggak salah. Jadi jangan sampai menulis itu konflik terus ya. Kalau bisa mencari aspek lain yang itu tidak dibahas atau masih jarang dibahas lah oleh penulis atau peneliti yang lain. Misalkan aspek perang dagang itu kan jarang dibahas kan ya. Paling yang dibahas kan konfliknya, kemudian senjata yang digunakan apa, itu seringnya itu. Nah, jadi Timur Tengah itu tidak melulu dibahas dianalisis dari perspektif konflik. Nah, kalau bisa ya perspektif ekonomi itu jarang sekali ya. Bahkan tesis-tesis itu jarang sekali membahas tentang perspektif ekonomi. Nah, itu kalau bisa dimasukkan juga untuk menambah validitas penelitian kita. Seperti itu mungkin Mas Bang. Yang lain? Masuk. Untuk terkait tadi Gus Kowam bilang terkait jurnal ya. Keingat saya itu ada satu makalah memang yang terkait hampir sama seperti Mesir. Jadi Gus Kowam. Jadi makalah saya itu tentang sistem dan kebijakan politik Mesir pasca Arab Spring. Jadi masa transformasi itu dan tulisannya ada. Nah, itu mau tak masuk ke jurnal, tapi ketika saya cek plagiasi itu masih banyak lah karena memang belum keterbatasan saya dalam mengkoreksi itu. Jadi caranya bagaimana, triknya untuk bagaimana saya makalah itu kan memang sudah saya susun dan sudah jadi. Rencana saya makalah itu mau saya tembakkan ke jurnal, ke jurnal. Bagus itu Mas Draman. Jadi emang gini, kalau bisa ya, ini rekomendasi saya, kalau bisa makalah itu diproyeksikan untuk ke jurnal. Jadi teman-teman nanti kan ada mata kuliah jurnal ya, artikel jurnal itu semester 3 kalau salah. Itu teman-teman bisa mulai sekarang. Jadi makalah-makalah yang sudah dibuat itu diproyeksikan, diedit lagi, mungkin kalau kurang data, kurang referensi yang membantu teman-teman ya, itu mulai dikerjakan dari sekarang. Jadi memang proses untuk masuk ke jurnal itu juga berbulan-bulan. Saya dulu menulis jurnal itu mulai semester 1 ya, semester 1, kemudian bahkan 6 bulan atau berapa itu baru masuk, baru 2017 bisa publish. Jadi butuh revisi, butuh diedit lagi, itu memang butuh lama. Tidak seperti kita menulis di media. Kalau media mungkin sekarang kita menulis, besok udah publish di media. Kalau di jurnal enggak. Kalau di jurnal itu butuh waktu lama. Bahkan kita menunggu dari awal kita submit, kemudian ada pengumuman naskah kita diterima dan butuh perbaikan, itu paling pendek itu 3 bulan. Bahkan ada yang sampai
bertahun-tahun juga ada. Tergantung jurnal apa yang kita submit. Seperti itu. Jadi mumpung sekarang semester 2 mulai menulis jurnal, nanti semester 3 nanti santai dah. Jadi dulu saya sudah mulai dari semester pertama, kemudian baru publish 2017, kemudian 2018 juga submit dan dipublish, dan saya serahkan untuk mata kuliah itu. Jadi mata kuliah artikel jurnal itu lebih pada yang penting kita sudah menulis jurnal terkait dengan topik kita, misalnya kajian Timur Tengah, ya topiknya tentang kajian Timur Tengah. Kalau teman-teman ada makalah tentang itu bagus kan ya. Misalkan ada makalah sistem politik dan pemerintahan ataupun polugri atau HI, itu bisa dikaitkan dengan tema-tema Timur Tengah, bisa dimasukkan di jurnal. Ada banyak jurnal yang fokusnya di kajian Timur Tengah, di MEIS, di UI itu Middle East and Islamic Studies itu ya. MEIS itu ada, itu Pak Yon Mahmudi ya, editornya. Kalau di IJMES ada Budina Sulaiman. Kalau di kalau yang berbahasa Indonesia ya, di UNS juga ada. Nah, itu yang fokusnya memang kajian Timur Tengah. Kalau studi Islam banyak juga. Saya juga dulu tidak melulu kajian Timur Tengah. Saya juga menulis kaitannya dengan studi Islam, tapi lebih ke arah politiknya. Itu dulu di Kudus juga, Mas Abdurrahman. Di Kudus saya pernah ke Kudus dulu konferensi, dan jurnal saya juga publish di Kudus itu di jurnal Fikrah. Nah, jurnal Fikrah itu Stein. Ya, masih Stein dulu, Mas Stein. Sekarang kan sudah IAIN ya. Iya, 2018 baru pindah. Saya dulu 2017 kalau nggak salah ke IAIN Kudus itu, dan ya dari situ akhirnya mulai berkecimpung dalam dunia konferensi, dalam dunia tulis-menulis jurnal. Itu saya ketemu dengan dulu kalau nggak salah Pak Azumadi Azra narasumbernya dulu. Dari situ juga banyak masukan. Jadi teman-teman juga mulai ikut konferensi, ikut kegiatan-kegiatan akademik yang menambah pengetahuan dalam penulisan jurnal, dalam kegiatan akademiknya lainnya. Jadi, semakin kita banyak mengikuti itu, kita bisa diskusi dengan kolega, dengan penulis lain, peneliti lain, ya. Akhirnya kita bisa menambah wawasan kita. Nggak cuma dalam negeri juga, kalau bisa memang kajian Timur Tengah ya ke luar negeri lah. Setidaknya pernah ke mana, kalau pengennya misalnya ke Mesir atau ke Arab Saudi atau Turki atau ke Iran langsung, itu lebih baik. Dulu saya menulis tesis itu, saya konferensi sekaligus juga mencari data di Turki. Dulu ada konferensi di sana, dan saya mengambil data. Jadi meng-cross-check data juga bisa. Ya meskipun cuma 10 hari, tapi lumayan lah. Ada data-data yang bisa diambil. Saya bisa menggali data dari teman-teman mahasiswa yang ada di sana. Kemudian bagaimana kultur masyarakat Turki. Dulu saya di Istanbul, kalau saya tidak semua terjelajahi ya. Cuma ya saya mengambil sampel dari situ, lumayan lah untuk tambahan data. Jadi kalau memang bisa meng-cross-check data itu lebih baik. Jadi kita ambil data sekaligus meng-cross-check data antara data teks ya, data dari penelitian-penelitian sarjana sebelumnya, dari data jurnal, data buku, itu apakah memang seperti itu. Itu perlu kita verifikasi. Kadang antara data di lapangan dengan data di buku itu kadang berbeda. Jadi semakin kita punya data banyak, itu semakin enak menganalisisnya dari perspektif manapun, itu kita bisa gunakan seperti itu. Gitu ya. Ini pakai Zoom 40 menit atau kok masih sampai 21 ya? 21.13. Nggak tahu ini Nisa ini agak ampuh ini. 45 menit. Oke, kita sudahi atau kita ini aja, kita tentukan setiap hari apa gitu kita
adakan meeting seperti ini ya, biar teman-teman juga ada jeda waktu untuk membaca-baca, kemudian ada temuan apa yang sudah dibaca, kemudian akhirnya kita diskusikan lagi, berproses terus nanti. Insya Allah saya sekaligus juga membangun semangat juga, saya juga menulis proposal disertasi. Jadi saya membangun juga ini sebagai apa ya, kita saling sharing lah. Saya juga masih belajar menulis juga, tapi ya setidaknya saya sudah pernah menulis tesis dan sekarang mulai proposal disertasi. Itu ya. Oke, siap Ustaz. Mungkin sementara Jumat gitu ya tadi. Kalau ya sementara Jumat ya. Ada waktu lain. Mungkin kalau ada waktu lain aja. Jadi di grup WA itu didiskusikan aja teman-teman dapat apa, nanti saya mungkin pas ada waktu mungkin saya bisa memberi masukan, memberi referensi. Yang kemarin saya kirim juga itu di LibGen, di Gstore, di Google Scholar itu udah eksplorasi sebanyak-banyaknya. Saya itu suka itu di LibGen itu kaya itu, banyak sekali yang bisa diambil di Gstore itu. Saya dulu kalau S2 itu saya mencetak sendiri, bahkan mencetak buku itu dari LibGen, dicetak menjadi buku. Itu kan enak, kita bisa membaca juga. Jadi kalau biasanya kalau di PDF kan kita pusing ya, bacanya di PDF itu bisa dibaca di buku. Enak itu malah. Kita bisa coret-coret, kita bisa tekuk-tekuk bukunya, enak. Itu. Itu mungkin ya hari Jumat ya sama lah, jam 7:30 sampai selesai ya teman-teman. Ini kalau mau sampai jam berapa ya terserah. Kan teman-teman kalau sekarang udah di Jogja semuanya kan ini ya, atau masih di rumah? Saya masih di Kudus. Oh, di Kudus. Sebenarnya saya pengen dari kemarin tuh pengen ke Jogja, terus tapi ya memang pandemi juga masih belum selesai. Iya, semangatnya ada tapi. Saya juga posisi di mana ini tadi? Di Banyuwangi ya. Di Banyuwangi. Jadi sebelumnya saya juga pernah ke Jogja itu pas pandemi itu juga. Cuma pas ada acara bedah buku setelah dari Jakarta, jadi saya ada pelatihan bahasa dari LPDP kan, ada pelatihan bahasa itu mampir dulu sekalian bedah buku dulu ya. Setelah itu udah nggak pernah ke Jogja lagi. Mungkin kayaknya tahun depan ini ya, 2021 ini kayaknya ya ada wacana seperti itu, tapi nggak tahu lagi daring tetap dilanjutkan. Ya semoga kalau di Jogja kan enak, kita bisa diskusi bareng, nanti cari-cari buku kan enak di Jogja memang. Saya kalau di Jogja itu buku yang kan kalau nulis itu kan kalau butuh ya mesti butuhnya buku, referensi ya dari buku. Kalau di rumah kan mungkin bukunya terbatas. Ya mulai sekarang cari-cari buku, menginvestasikan untuk buku. Bukunya ya kalau bisa ya memang berbahasa Inggris kalau yang kajian Timur Tengah. Harus berbahasa Inggris. Kalau berbahasa Indonesia pun ya proporsinya tidak sebanyak yang bahasa Inggris. Itu. Kajian Timur Tengah memang itu ya, penguasaan bahasa penting. Bahasa Inggris, bahasa Arab itu yang penting. Gitu ya. Hari Jumat jam 7:30 sampai selesai lah, sampai jam 9 atau 9:30. Itu. Nanti saya kirim materi-materi tadi. Kalau teman-teman penulisan tesis sudah punya, beberapa tesis teman-teman saya juga nanti bisa jadi bahan bacaan, bahan perenungan. Siap. Siap, Ustaz. Itu aja ya. Udah pertanyaan atau respon lain? Sementara ini cukup ya. Oke, ini saya record ya, nanti saya kirim. Kalau nggak bisa di WA, biasanya saya kirim di email. Nanti kirim emailnya masing-masing, nanti di grup, nanti saya kirim. Oke, gitu ya. Siap. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita bahas lagi. Teman-teman
siapkan topiknya, mulai baca-baca. Nanti pertemuan selanjutnya kita baru breakdown masing-masing topik yang teman-teman sudah dapatkan, gitu ya. Siap. Oke, demikian. Oke, sama-sama. Oke, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.